Dan pasti setiap perusahaan punya rate-nya masing-masing, ya, punya range gajinya masing-masing. Even perusahaan startup itu pernah melakukan bakar duit, tidak akan selamanya perusahaan melakukan bakar duit. Setuju ya? Bisnis itu kan ujung-ujungnya untung, ya kan? Gak mungkin dia bakar duit terus nih. Dia bakar duit terus ya buntung lama-lama. Oke, jadi ada sebuah stigma yang ngomong begini. Programmer India itu katanya jagonya setengah mati. Katanya, emangnya benar? Saya pengen bahas ya, banyak orang yang punya kiblat ya, katanya programmer India itu hebat sekali. Nah, padahal kenyataannya seperti apa? Sebenarnya programmer Indonesia itu nggak kalah kok dari programmer India. Banyak nggak orang Indonesia yang punya skill coding jago banget? Banyak. Cuman Indonesia itu hanya terlambat. Indonesia itu baru nge-boom gitu ya. IT-nya baru nge-boom, teknologinya baru nge-boom, itu baru belakangan-belakangan ini. Di luar-luar itu udah lebih lama. Dan orang India ya itu banyak bikin share-share konten di YouTube ya. That's why kenapa banyak orang beranggapan ya programmer India itu hebat sekali. Dan mereka menjadikan kiblat. Sebenarnya nggak usah sampai kayak gitu. Programmer Indonesia juga banyak kok yang jago, yang lebih jago juga mungkin banyak, cuman nggak ke-expose aja. Terus pasti banyak dari Anda yang tanya kayak gini, kenapa kok Alvin banyak perusahaan yang pakai programmer dari India, padahal itu perusahaannya perusahaan Indonesia? Nah, jadi ceritanya begini, ceritanya adalah ini terjadi karena banyak orang Indonesia yang begini. Pada saat era startup itu dimulai, image dari startup adalah perusahaan apa? Bakar duit. Bahkan banyak anak-anak muda nih, anak-anak milenial yang punya anggapan gini, gue nggak mau kerja di konvensional company. Kenapa? Karena gitu di startup semuanya serba lebih, katanya gitu ya. Kerjanya lebih dinamis, lebih enak, katanya gitu. Terus apalagi gajinya lebih gede. Karena ya stigma ini bisa keluar pada saat startup itu awal-awal nge-boom di Indonesia, banyak startup yang bakar duit. Jadi itu bikin orang Indonesia beranggapan rate gajinya itu bisa tinggi sekali, melambung tinggi sekali. Nah, tapi kenyataannya balik lagi ya, namanya bisnis pasti ujung-ujungnya apa? Untung, bener ya. Dan pasti setiap perusahaan punya rate-nya masing-masing ya, punya range gajinya masing-masing. Even perusahaan startup itu pernah melakukan bakar duit, tidak akan selamanya perusahaan melakukan bakar duit. Setuju ya? Bisnis itu kan ujung-ujungnya untung, ya kan? Gak mungkin dia bakar duit terus nih. Dia bakar duit terus ya buntung lama-lama. Nah, jadi banyak orang Indonesia yang punya acuannya ke sini. Jadi waktu ngelamar gitu ya, cek gitu ya, minta rate gajinya nggak masuk akal. Karena acuannya masih yang dulu nih. Sekarang kita lihat aja deh, berapa banyak startup yang lay off karyawannya. Jadi Anda harus punya pemikiran gini ya, tidak selamanya startup itu bakar duit. Kalau Anda pernah masuk ke startup dan startup itu masih dalam fase bakar duit ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi ujung-ujungnya pasti akan ada penyesuaian rate gaji sampai satu titik ya, ketika perusahaan itu sudah mulai memikirkan profit. That's why kenapa banyak yang di layoff. Saran saya gini, buat Anda yang lagi mau ngelamar kerja, jangan pakai yang mindset yang lama tadi. Setiap perusahaan pasti ada rate-nya gitu loh, ada range gajinya. Sesuaiinlah dengan range gaji itu. Kalau Anda memang hebat ya udah, minta sedikit lebih boleh, tapi jangan sampai nggak masuk akal. Inilah yang terjadi nih. Banyak orang Indonesia ya, dia pengalaman juga belum ada, masih junior level, minta rate gaji yang di luar dari range-nya, mintanya lebihnya banyak banget nih. Sedangkan dibandingin nih ya, ada programmer dari luar nih, misalnya ada programmer dari India salah satunya, yang skillnya mungkin mirip-mirip, bahkan mungkin lebih jago, dia bisa nyesuaiin dengan range yang ada. Ya jadi perusahaannya pasti milih dong, ya udah India aja. Jadi bukan karena lebih jago atau gimana ya. Jadi saran saya gini, buat Anda yang mau berkarir di bidang IT, ya sesuailah dengan range yang ada. Anda sesuaiin, Anda masuk, Anda tunjukin kontribusi Anda di dalam perusahaan tersebut. Karena saya yakin kok, ya kalau Anda tunjukin kontribusi gitu ya, pasti perusahaan itu mempercayakan hal lebih kepada Anda. Ya, ketika perusahaan mulai mempercayakan hal lebih kepada Anda, kapasitas Anda semakin besar. Ketika kapasitas Anda semakin besar gitu ya, Anda semakin hebat nih, semakin berkembang ya. Ketika Anda semakin berkembang, kepercayaannya akan ditambah lagi, makanya ada promosi, ada kenaikan gaji dan lain-lain. Ya udah, ujung-ujungnya Anda baru berkembang. Jadi Anda nggak boleh pikir mindset, wah gua harus sedot duit dari startup yang bakar duit. Nggak akan bisa dan nggak akan selamanya itu.
Jadi Anda harus pikir ketika Anda mau dapat kerja, Anda sesuaiin nih. Permintaan rate gaji Anda itu sesuai nggak dengan range yang ada. Harus pakai nalar juga nih. Ya, jangan asal-asal wah hantem gitu ya. Padahal baru fresh graduate, pengalaman belum ada, portofolio belum ada. Ya Anda nggak akan dipilih. Ya, perusahaan itu bisa ngelirik ke programmer-programmer yang dari luar yang bisa menyesuaikan dengan range gaji yang ada. Sekian dari saya, semoga membantu. Jadi pesan moralnya apa? Pesan moralnya adalah kualitas Anda dan kualitas programmer di Indonesia sebenarnya nggak kalah kok dengan programmer yang dari luar, dan tidak ada yang bilang programmer di Indonesia, wah kurang baik gitu ya. Nah jadi buat Anda yang lagi fase belajar, ya udah semangat aja belajar terus ya, upgrade skill terus. Dan ingat ya, ketika mau ngelamar di satu perusahaan, sesuaiin dengan range gaji yang ada di pasar. Anda masuk, tunjukin performa terbaik, baru Anda promosi dan gaji Anda bisa melambung tinggi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Buat Anda yang mau belajar, Anda bisa cek link di bawah ini. Anda bisa pilih skema pembelajaran offline boleh, skema pembelajaran online boleh ya. Dan kalau Anda masih bingung kapan waktu yang paling tepat untuk belajar, sekaranglah waktu yang paling tepat untuk belajar ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye!